Bagus ya kamu jam segini baru pulang. Suami lapar gak kamu urus, malah keluyuran terus kerjanya. Ada apa ya, Mas? Kok langsung marah-marah gak jelas gitu? Gak jelas katamu. Kamu kayak gini udah bener belum? Dari pagi keluyuran, dan jam segini baru pulang. Suami lapar gak kamu urus. Udah bagus aku yang ngerjain pekerjaan rumah tiap hari. Kamu mah enak tinggal ngabisin uangku aja. Halo guys, sebelum lanjut nonton videonya, yuk tekan subscribe dulu. Dek, masak apa sekarang? Gak masak aku, Mas. Loh, kenapa gak masak? Aku males, Mas. Terus, aku gimana dong? Beli aja di warung, Mas. Aku kan pengen masakan kamu, Dek. Aduh, beli aja lah, Mas. Iya deh, Dek. Mas tak beli di warung aja. Nah, gitu dong, biar meringankan tugas istri. Ya udah, aku tak berangkat kerja dulu ya. Bentar, Mas. Ada apa lagi, Dek? Ada yang lupa nih. Apa? Kamu gak mau kasih aku uang? Loh, minggu yang lalu aku kan udah kasih kamu uang bulanan. 2 juta mana cukup seminggu untuk aku, Mas. Paling cuma cukup untuk beli skincare aku. Untuk jajan aku juga ya pas-pasan. Ya udah, aku kasih kamu 1 juta ya. Kok cuma 1 juta sih, Mas? Ya kurang lah. Minimal 2 juta. Buat jajan aku seminggu ke depan. Aduh, Dek. Aku belum gajian. 1 juta dulu ya. Aduh, ya udah deh. Gak apa-apa 1 juta aja. Iya, aku transfer nanti di kantor. Gak mau, aku maunya di TF sekarang. Nanti kamu lupa. Aduh, iya. Tuh, udah masuk. Makasih, Mas Lucky. Iya, sama-sama. Ya udah, aku kerja dulu ya. Jangan lupa ya, beresin rumah. Baju kotor kamu cuci. Iya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak aja nyuruh-nyuruh, emang aku babu. Aku kan princess di rumah ini. Lucky dan Desi adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah 7 bulan yang lalu. Lucky bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang cukup, sedangkan Desi hanyalah seorang ibu rumah tangga. Lucky menunaikan semua kewajibannya sebagai seorang suami, sedangkan Desi, ia hanya berdiam diri di rumah meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Desi hanya menikmati uang dari suaminya saja. Ia memiliki gaya hidup yang hedon. Desi suka sekali menghambur-hamburkan uang pemberian suaminya untuk shopping dan nongkrong di sebuah kafe bersama temannya. Gak sarapan nih Lucky? Enggak, duluan aja Min. Kamu kan pengantin baru, masa istrimu gak bawain kamu bekal sih? Enggak, aku gak mau merepotin istriku aja kok. Kalah sama aku dong, jomblo aja bawa bekal. Siapa nih yang masakin? Masak sendiri, Makanya nikah. percuma juga ntar nikah kalau gak dibekalin kayak kamu. Ada-ada aja kamu. Wah, bagus banget tasmu. Aku juga pengen. Berapa tuh harganya? Murah kok, 10 juta aja. Lucu banget. Aku pengen. Beli juga dong, tas gusi seperti punyaku. Kamu bisa minta kan sama suamimu? Pasti dikasih. Iya, pokoknya aku mau minta sama Mas Lucky. Dia pasti belikan aku. Dia kan sayang sama aku. Assalamualaikum, Desi. Desi, kemana sih Desi? Kok pintu rumah dikunci? Desi? Mas Lucky sudah pulang. Dari mana aja kamu Desi? Jam sekarang kok baru pulang? Aku habis nongkrong sama temen aku, Mas. Tapi pekerjaan rumah udah beres kan? Bajuku udah kamu cuci? Aku nggak sempet, Mas. Aku keluar rumah sudah dari pagi. Jadi aku nggak ada waktu. Apa? Terus gimana dong baju kerjaku besok? Kamu pakai baju yang lain dulu aja ya, Mas. Apa? Gak bisa gitulah, Dek. Ya Allah, gini banget punya istri. Padahal udah 7 bulanan menikah, tapi tetap aja gak berubah. Aku sudah menikah, tapi rasanya seperti tidak punya istri.
Mas, belikan aku tas Gucci seperti punya Hani dong. Tas apa itu, Dek? Tas Gucci yang brand ternama itu loh, Mas. Emang berapa harganya, Dek? 10 juta aja, Mas. Apa? Ada-ada aja kamu ini. Daripada kamu keluarin uang 10 juta untuk beli tas aja, mending kamu buat usaha aja deh uang sebanyak itu. Ayo dong, Mas, belikan aku tas Gucci. Aku pengen. Lucu, biar temenku iri sama aku. Enggak, Dek, sayang banget kalau uang 10 juta kamu gunain untuk beli tas yang kurang bermanfaat. Kamu kok gitu sih? Kamu kan baru gajian. Beliin aku dong, Mas. Masa kamu gak mau bikin aku seneng? Enggak, Dek, sayang banget kalau uang 10 juta cuma kamu gunain untuk beli barang yang kurang bermanfaat. Pokoknya beliin aku tas Gucci. Kalau enggak, aku mau kita cerai. Desi? Wah, akhirnya aku bisa punya juga nih tas Gucci. Hehehe. Lucu banget. Pokoknya aku harus pamerin nih tas Gucci ke circleku. Hehehe. Wah, sampai numpuk gini baju kotor. Dek, Desi. Iya, ada apa, Mas? Loh, kok rapi-rapi? Kamu mau kemana? Aku mau keluar dulu, Mas, ketemu teman-temanku. Sekalian pamer tas Gucci baru aku. Hehehe. Loh, pekerjaan rumah gimana? Baju kotor kita gimana? Mas Luki aja deh yang ngerjain. Aku mau keluar dulu. Masa aku sih yang ngerjain pekerjaan rumah? Lalu kerjaanmu apa? Aku udah memenuhi kewajibanku untuk menafkahi kamu. Sekarang malah kamu nyuruh aku untuk ngerjain pekerjaan rumah. Ya sekalian, Mas. Lagian kan Mas Luki libur hari ini. Loh, kok gitu sih? Udah ya, aku pergi dulu. Dah. Loh, Desi. Semenjak menikah, Luki merasa seperti tidak mempunyai seorang istri. Karena Desi tidak pernah menjadi istri yang sesungguhnya. Desi hanya ikut tinggal dan menghabiskan uang Luki untuk hal-hal yang tidak penting. Sehingga pekerjaan rumah tangga Luki kerjakan sendiri di rumah. Aduh, lelah sekali. Mana lapar lagi. Di dapur ada nasi gak ya? Aku lihat dulu deh ke dapur. Waduh, kok kosong gini sih? Sebenarnya Desi ngapain aja sih selain ngabisin duitku? Aku udah muak. Kemana tuh orang? Jam segini belum pulang juga. Nah, itu dia. Kayaknya udah pulang. Bagus ya kamu jam segini baru pulang. Suami lapar gak kamu urus. Malah keluyuran terus kerjanya. Ada apa ya, Mas? Kok langsung marah-marah gak jelas gitu? Gak jelas katamu. Kamu kayak gini udah bener belum? Dari pagi keluyuran. Dan jam segini baru pulang. Suami lapar gak kamu urus. Udah bagus aku yang ngerjain pekerjaan rumah tiap hari. Kamu mah enak tinggal ngabisin uangku aja. Terus maumu apa? Ya, kamu harus jadi istri yang sesungguhnya. Suami mau kerja siapkan makan kek. Siapkan makan malam kek. Bukan malah keluyuran terus kerjaanmu. Oh, kamu nikahin aku untuk kamu jadikan babu? Ya, bukan gitu maksudku. Kita bisa urus semua ini bareng-bareng. Aku udah capek kerja. Tolonglah kerjasamanya untuk mengurus rumah ini. Kenapa nggak kamu bayar pembantu aja? Gaji aku gak cukup untuk bayar pembantu. Kamu tahu sendiri kan, uangku habis untuk bulananmu saja. Ya udah, kalau gitu terima aja konsekuensinya. Astagfirullah, kamu gak mau berubah ya? Aku juga pengen jadi suami yang lainnya suami pada umumnya. Berangkat kerja, ada yang siapin. Pulang kerja ada yang menyambut. Pekerjaan rumah dikerjain istri. Bukan aku yang urus semuanya.
Oh, kalau gitu ceraikan aku aja. Kamu cari aja istri yang kayak pembantu biar bisa urus kamu. Kamu minta cerai? Baik, aku udah muak dengan semua ini. Aku akan segera urus perceraian ini secepatnya. Bagus dong, aku akan dapat suami yang lebih dari kamu. Akhirnya, Desi dan Lucky resmi bercerai. Lucky sudah tidak tahan lagi bertahan dengan Desi yang hidup semaunya sendiri. Hingga 5 bulan kemudian, Desi telah menikah lagi dengan pria kaya yang memiliki kehidupan yang lebih mapan daripada Lucky. Akhirnya aku bisa membuktikan bahwa aku bisa mendapatkan suami yang lebih mapan daripada Mas Lucky. Untung aja aku cerai. Tak berselang lama, setelah menikah dengan suami barunya, Desi kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Ia melakukan pekerjaan rumah seorang diri tanpa adanya asisten rumah tangga di rumah tersebut, sehingga penampilan Desi kini terlihat seperti tidak terawat. Karena takut diceraikan oleh suaminya, Desi hanya bisa berdiam diri dan menerima kenyataan meskipun ia kadang menerima kekerasan dari suaminya. Indah sekali melihat istriku menjemur pakaian. Dek, Mas berangkat dulu ya. Iya mas, hati-hati. Iya dek, assalamualaikum. Waalaikumsalam.